Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini setelah sekian lama udah nggak upload ya, mungkin ada berapa bulan, ada 2 bulan ya, mungkin lebih ya, karena waktu yang belum munasib, belum cukup ya, masih ada sibuk ya. Jadi dalam kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman yang sedang membuat busur hornbow, ataupun misalkan untuk teman-teman yang pesan busur ke saya ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang permasalahan kelembaban ya, masalah kelembaban dalam pembuatan busur hornbow. Apakah kelembaban udara dalam membuat busur hornbow itu sangat berpengaruh? Tentu jawabannya sangat berpengaruh ya. Dan di negeri kita ini termasuk mungkin yang tingkat kelembabannya lumayan juga ya, karena memang dari secara sejarah ya, mungkin dari segi sejarah di negeri kita ini memang tidak didapati busur hornbow yang menggunakan sineu ya, yang menggunakan otot sapi atau otot hewan ya. Mungkin alasannya dulu mereka, mungkin salah satunya mungkin ya, ini juga masih mungkin karena saya nggak bisa memastikan. Kalau misalkan ada teman-teman yang bisa memastikan, silakan didiskusikan nanti di kolom komentar ya. Mungkin salah satunya adalah masalah suhu cuaca di Indonesia ini. Dan setelah beberapa tahun ya saya amati memang, dan beberapa pengalaman busur yang pernah digunakan oleh teman-teman, ternyata sangat berpengaruh sekali ya tentang kelembaban udara itu untuk busur hornbow. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak cocok ya kalau dalam keadaan lembab ya untuk menggunakan busur hornbow. Dan beberapa kejadian ada teman-teman juga yang busur dari saya ya, busurnya itu jadi lemas, tidak bertenaga, jadi LBS-nya turun, letoy, ngetwist, dan terus bahkan ada yang lepas ya, ada delaminasi gitu. Nah itu faktornya adalah, setelah saya teliti dan setelah saya sadari, memang faktornya adalah faktor kelembaban ya, kelembaban udara ya. Dan ini juga saya alami sendiri ya, di rumah kan ada beberapa busur juga yang mau saya finishing juga, ada beberapa. Ketika saya strung, ini busur kok lemes semua gitu ya. Padahal dari sisi ketebalan udah lumayan tebal gitu kan, tanduk juga lumayan tebal, tapi dapat ABS-nya kok kecil gitu. Nah ketika itu saya belum nyadar kalau sekarang itu kan musim hujan ya, dan memang lumayan gitu, termasuk di Bandung di sini kelembaban kerasa banget gitu, dinginnya udaranya gitu. Dan saya coba busur-busur yang mau saya finishing itu saya masukkan lagi ke dalam kotak penghangat, karena sebelumnya memang tidak disimpan ya di kotak penghangat, hanya digantung di tempat busur aja. Dan memang hasilnya setelah 1 minggu saya simpan itu, ketika saya strung lagi emang kencang-kencang semua. Nah ini berarti ada hubungannya. Dan beberapa kali saya eksperimen juga, setelah dari kotak itu saya buka, saya ambil, saya keluarkan, saya simpan di luar.
dan langsung itu enggak sampai 1 hari itu udah busur, udah lemes gitu. Dan memang sangat sensitif sekali ya, Sineo itu untuk menyerap kelembaban udara cepat gitu, langsung kerasa si busurnya tuh kalau kita pegang itu kerasa dingin ya. Busur itu dingin kalau disimpan di luar itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang terutama yang sudah pesan ya ke saya, udah buat busur di saya, nanti untuk penggunaannya di musim hujan atau musim lembab seperti ini jangan dulu digunakan. Karena pertama ya LBS-nya turun, kemudian kalau misalkan dipaksakan dalam keadaan lemes seperti itu dipakai, dan risikonya adalah bisa delaminasi, karena memang kondisi lem di dalamnya itu dia jadi lembek, jadi lembek lagi ya, nggak kuat lagi. Kalau kita paksakan pasti akan delaminasi. Dan untuk ada solusinya sebenarnya untuk di musim hujan seperti ini, mau memakai busur hornbow, tapi harus kita masukkan dulu ke kotak penghangat. Seperti yang pernah saya lihat juga orang luar itu ya, maksudnya orang luar selain Indonesia gitu ya, ketika mau menggunakan busur itu terkhusus mungkin untuk playsuit itu dia masukkan dulu sebelum digunakan itu dimasukkan dulu ke kotak penghangat supaya memang keringnya benar-benar maksimal ya, benar maksimal, dan si powernya itu dia naik lagi. Nah itu baru boleh digunakan. Tapi misalnya dalam keadaan lembab, kemudian kita simpan hanya disimpan digantung di tempat busur aja, kemudian kita gunakan, nah ini sangat berisiko ya. Dan memang ada beberapa kawan saya juga ya mengeluhkan seperti itu. Ini kok kenapa busurnya jadi lemes, bisa turun gitu kan. Nah salah satu faktornya adalah seperti itu ya, karena kelembaban udara di kita kan lagi musim hujan nih, sangat sensitif. Kalau misalkan mau kenceng lagi, kita simpan aja di kotak penghangat dulu, biar nanti kerasa si sineonya itu kering gitu, baru kita pakai. Setelah itu kita simpan lagi. Caranya kita buat bisa dari triplek atau kayu juga bisa, dibuat kotak aja, kotak, kemudian dalamnya kita lapisi pakai peredam panas itu yang buat asbes, itu saya gunakan seperti itu, yang lembaran tipis itu warna silver, dilapiskan di dalamnya, kemudian dikasih lampu ya, lampu yang pijar itu bisa 10 watt lah ya, atau 15 watt, 10 ya bang, 10-an lah, itu udah hangat ya, nggak terlalu panas, jangan terlalu panas juga, karena kalau terlalu panas juga nanti bisa sama juga dieliminasi ya, karena terlalu kering juga menyebabkan jadi getas ya ke ininya. Jadi seperti itu ya, kalau mau menggunakan dikeringkan dulu, disimpan dulu dalam kotak, kemudian digunakan, karena memang sifat dari lem natural itu seperti itu ya, mudah sensitif dengan kelembaban, jadi harus dikeringkan dulu. Jadi tidak cukup hanya untuk disimpan di tempat digantung di tempat busur, misalkan di ruangan tamu, kemudian kita gunakan. Nah itu tidak direkomendasikan. Dan qadarullah memang ini juga baru saya sampaikan kepada teman-temannya, karena emang saya juga baru ngeh atau baru dapat ilmunya ya karena pengalaman ini, karena saya dapatnya dari pengalaman gitu ya. Dan sebenarnya mungkin sebelumnya sudah ada yang menyampaikan ya, cuman mungkin saya belum terlalu ya. Dan ini menurut pengalaman saya ya seperti itu ya. Untuk di musim hujan seperti ini jangan dulu digunakan, kecuali memang dipakai dimasukkan dulu ke dalam kotak penghangat ya. Nah mungkin ini pesan yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang masih mungkin masih produksi, atau mungkin yang sudah mempunyai busur,
mungkin bisa diperhatikan dalam masalah kelembaban ini ya. Nah mungkin itu saja dulu ya untuk pertemuan sekarang ini masalah tentang kelembaban. Mungkin nanti kita lanjut dengan permasalahan yang serupa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.